menekuni di bidang bekam dan betul-betul memang mengilmui itu, dan bahkan sudah mendapatkan surat tanda lulus di ujian standarisasi nasional yang diadakan oleh Perkumpulan Bekam Indonesia yang diketuai oleh Dr. Zaidul Akbar ya Mas ya. Jadi sudah lulus ya, jadi artinya sudah profesional dalam membekam, dan kemudian juga sudah mendapatkan surat terdaftar penyiar tradisional ya di dinas terkait di Kabupaten Grobogan. Teman-teman sekalian, jadi berbekam ini adalah salah satu sunnah yang pengobatan yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebulan sekali setidaknya. Tadi di waktu-waktu ideal yang disunahkan Rasulullah itu di tanggal 17, 19 sama 21 Hijriah ya, di bulan Hijriah. Jadi itu tanggal-tanggal yang disunahkan. Jangan nunggu sakit baru berbekam, tapi berbekamlah untuk menjaga kesehatan kita. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, ini saya berada di rumah bekam Al-Asfa yang dikelola oleh Mas Ahmad Basir Al-Amir. Rumah bekam Al-Asfa yang dikelola oleh Mas Ahmad Basir ini adalah saya untuk terapi bekam setiap bulan. Dan saat ini saya sengaja untuk berkunjung ke rumah bekam ini dalam rangka untuk melihat bekam ya, melihat proses bekam sekaligus memperkenalkan bagaimana sunnah Rasulullah terkait dengan pengobatan ini harusnya diperkenalkan dan dimasyarakatkan kepada kaum muslimin ya. Dan nanti saya akan melihat bagaimana Ahmad Basir membekam ya. Sebelum menyimak lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Apabila teman-teman menyukai video ini dan bermanfaat, silahkan like, comment, dan share. Selamat menyaksikan.
Sudah teman-teman, ini tadi saya sudah melihat proses ketika Mas Ahmad Basir ini membekam. Jadi saya sendiri juga hampir setiap bulan ya Mas ya, saya rutin untuk berbekam dengan Mas Ahmad Basir ini. Saya percaya bekam ke Mas Basir ini karena beliau ini memang menekuni dunia itu sehingga mendirikan rumah bekam As-Safa gitu ya, karena beliau menekuni di bidang bekam dan betul-betul memang mengilmui itu, dan bahkan sudah mendapatkan surat tanda lulus di ujian standarisasi nasional yang diadakan oleh Perkumpulan Bekam Indonesia yang diketuai oleh Dr. Zaidul Akbar ya Mas ya. Jadi sudah lulus ya, jadi artinya makanya saya sudah profesional dalam membekam, dan kemudian juga sudah mendapatkan surat terdaftar penyiar tradisional ya di dinas terkait di Kabupaten Grobogan. Makanya saya percaya Mas Ahmad Basir di dalam membekam gitu ya. Jadi hampir setiap bulan saya membekam karena memang sunnahnya setiap bulan bekam. Jadi jangan tidak nunggu sakit baru bekam gitu Mas ya gitu ya. Mas mungkin bisa diceritakan manfaat-manfaat bekam ya, itu apa secara sekilas, dan kemudian manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dengan berbekam. Bekam itu satu kunci bekam adalah cinta kepada sunnah Rasulullah. Cinta kepada sunnah Rasulullah SAW sangat besar manfaatnya itu di dalam kerohanian, di dalam medis atau badan jasmania cinta ya. Itu sangat luar biasa, manfaatnya sangat luar biasa. Satu, kita mengurusan bekam, satu meningkatkan imunitas ya. Orang imunitas terjaga baik, penyakit apapun insya Allah tidak akan masuk, pasti akan lewat aja. Ya, lewat aja kalau imunnya kuat ya. Selain itu meningkatkan tubuh, segala macam penyakit, sudah teman-teman alhamdulillah sudah membuktikan, penelitian sudah membenarkan bahwasanya bekam termasuk pengobatan yang ideal, yang bagus, yang super. Di hadis pun juga ada pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Pengobatan ideal yang kalian lakukan adalah itu hadis Rasul. Iya. Mas, jadi kan kalau bekam itu kan ambil darah kotor, ambil darah kotor sehingga peredaran darah menjadi lancar, itu pasti ya. Terus selanjutnya juga menyedot racun-racun di dalam tubuh ya, sampah-sampah darah insya Allah, sehingga ya sampah darah keluar sehingga badan itu menjadi lebih bugar, lebih maksimal untuk penyerapan sari-sari makan lebih maksimal gitu ya. Manfaat. Kalau berarti bekam itu tidak hanya untuk mereka yang sudah terlanjur sakit ya Mas, tapi untuk pencegahan juga ya. Untuk pencegahan juga, nomor satu untuk pencegahannya. Sedia payung sebelum hujan. Setidaknya sebulan sekali lah ya. 1 bulan sekali di tanggal-tanggal sunnah terutama. Tanggal sunnah itu berapa Mas? Tanggal sunnah di tanggal 17 Hijriah, ya, tanggal 19 Hijriah, tanggal 20 Hijriah. Itu ya, tanggal harus disunahkan untuk berbekam ya, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Mas, tadi bekam sakit nggak? Ya, cekit-cekit. Baru pengalaman pertama ya di bekam ya. Tapi rasanya gimana Mas? Enak. Habis bekam enak, enteng ya bekam ya. Jadi saya dulu pernah ya, jadi karena saya itu bekam tidak harus menunggu sakit, tapi ketika saya pernah misalnya harus mengalami ketika tiba-tiba badan greges gitu ya, kalau bahasanya orang Jawa itu greges, punggung itu rasanya kaku ya, kaku mungkin karena banyak angin sehingga badan darah tidak lancar gitu. Begitu bekam itu semua gregesnya hilang, punggung itu menjadi terasa ringan kembali, peredaran darah mungkin karena peredaran darah menjadi lancar. Kalau pengalaman Mas Basir sendiri yang mungkin menangani mereka yang masih sakit itu, mungkin ada pengalaman ya mengobati sakit dengan bekam. Ini pengalaman yang lucu juga, wah juga, sepele tapi. Apa itu? Orang tua umur sekitar 60
65-an. 65 tahun ya. Itu jalannya sakitan, lututnya terutama. Lututnya itu kesakitan. Kalau jalan sengkring lah. Kalau jalan tuh sengkring bahasanya. Itu saya nerapi di satu rumah. Nah itu merasakan alhamdulillah enak lah. Saking dia senengnya dia woro-woro. Gitu ya. Di woro adalah berarti artinya setelah dibekam itu terus dia bisa jalan dengan enteng, nggak sakit lagi. Itu bukan dia, tetangganya. Nah, ini yang nanti yang apa membuat rame di sini. Gitu ya. Tangganya orang tua, Mbah, tempat saya ada tukang bekam. Alhamdulillah istri saya enak dibekam enak. Nah setelah itu dia datang. Nah, aku cerita gini-gini ya. Gitu. Itu sudah lama ya Mas sakit ketika jalan? Wah, ada tahunan. Udah tahunan ya. Nggak terapi, saya terapi sesuai SOP penanganan lutut yang sakit. Alhamdulillah setelah itu tanyai tuan rumah, Mbah, gimana Mbah rasanya? Nah, saya di sini. Dia duduk, setelah duduk langsung duduk berdiri seperti itu. Loh, kok bisa saya, padahal biasanya sholatnya cuma duduk. Sholat itu duduk, nggak berdiri, karena apa? Lututnya sakit. Nah untuk mencoba setelah terapi itu gimana rasanya dia duduk berdiri. Alhamdulillah membuat geger. Lu kok enteng ini? Wah, alhamdulillah. Ngapusin lutut. Oh tenan nih, alhamdulillah. Jadi hati saya ikut senang lah itu. Saya tuh sangat senang deh jadi bisa menjadi wasilah kesembuhan penyakit seseorang. Itu kan senang ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi berbekam ini adalah salah satu sunnah yang pengobatan yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebulan sekali setidaknya. Tadi di waktu-waktu ideal yang disunahkan Rasulullah itu di tanggal 17, 19 sama 21 Hijriah ya, di bulan Hijriah. Jadi itu tanggal-tanggal yang disunahkan. Jangan nunggu sakit baru berbekam, tapi berbekamlah untuk menjaga kesehatan kita, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini begitu ya. Terus bekam itu darah kotor kita mengambil racun di dalam tubuh kita, toksit-toksit yang di dalam tubuh kita, juga angin ya, mengeluarkan angin dalam sehingga meningkatkan imunitas tubuh kita. Dengan berbekam adalah satu sarana untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih Mas Basir. Mudah-mudahan biar bekam ini bisa semakin meluas di kalangan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang semakin mencintai sunnah ini dan kemudian mempraktekkan sunnah ini sehingga lebih banyak lagi orang yang sehat. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di liputan-liputan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.